Hari ini tanggal 7 September kita mau ke peternakan ayam. Terus kita harus lihat, kita sudah membawa buah tangan untuk bapak-bapak yang diwawancara nanti. Kita mau mencari peternakan ayam di daerah Padasuka. Udah. Ditunggu anggota selanjutnya. Selanjutnya sudah datang Adit dan Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi peternakan ayam bejo di Padasuka. Sebelumnya perkenalkan diri, Natasha, Juliana, Nova, Aditya. Selamat menyaksikan. Neng nanya dulu. Ada teman yang tahu bahwa harusnya hitam putih. Kalau hitam putih itu royal namanya. Kalau ini hitam black Spanish. Kalau yang abu gitu blue slate. Nah, warna abu itu sekarang yang pasarnya lagi tinggi. Blue slate itu. Ini yang kedua lebih mahal. Baru ke sana. Rasanya sama ya, Pak? Oke. Ya, yang biasa. Ayam kalkun, ayamnya Ayam kalkun. Kalkun itu kalkun. Masing-masing mau untuk tugas prakarya, untuk wawancara budidaya unggas. Nah, pertanyaan pertamanya, Mau nanya, apa ada jenis atau ras ayam tertentu yang Bapak fokuskan dalam budidaya unggas ini? nah kalau di sini fokusnya sebenarnya ke kalkun, ayam kalkun. Tapi di sini juga ada ayam Brahma sama entok jumbo Blitar. Nah itu fokusnya di situ sekarang ini. kapan Bapak memulai usaha budidaya kalkun di sini? 8 tahun yang lalu kali ya, kurang 8 tahun yang lalu. 2016. Apa motivasi Bapak sehingga memulai usaha budidaya kalkun ini? Nah ini awalnya itu kan karena punya lahan luas nih. Awalnya iseng aja piara ayam Bangkok, macam-macam dulunya di sini, ayam pelung. Cuma sudah banyak bingung, ini kemanain ayam ini? Hanya dipotong aja bisanya. Nah begitu 8 tahun yang lalu itu piara ayam kalkun, rupanya banyak konsumen yang minta. Mulai tahu OLX. Nah diiklankan di OLX, tahunya langsung respon mau diambil semua. Nah, di sini sejak pertama kali usaha budidaya ini dimulai ada berapa jumlah ayam? Pertama ini ya hanya sepasang beranak yang awalnya ya kan nggak tahu, dulu kan hobi dasarnya nih. Udah sepasang tiba-tiba beranak sampai 21 pernah dibeli semua sama orang. Orang Pak, siapin aja berapa pun nanti saya ambil. Nah cuma kan membesarkan dari kecil sampai besar itu kan 7 bulan tadi, 7 bulan 8 bulan berproses. Pertanyaan selanjutnya, di sini Bapak tuh sendiri atau ada tenaga kerja lainnya? Kalau selagi sedikit gini sendiri aja. Biasanya ada orang-orang di bawah disuruh panggil di sini masing-masing makan. Kalau Sabtu kan di rumah. Kalau enggak mereka kasih makan pagi dan sore. Berarti nggak tetap gitu ya, Pak? Enggak, kalau saya di rumah ya saya aja ngerjain sendiri. Nah, kalau misalnya boleh tahu Pak, bagaimana proses Bapak dalam pemeliharaan ayam kalkun ini dari awal sampai hingga siap panen gitu? Kan kalkun ini umur 8 bulan dia mulai produksi. Nah begitu dia udah produksi, dia nggak ditetesin sama kalkunnya. Karena kalau ditetesin sama kalkunnya berarti kan kalkunnya akan mengerami selama 28 hari. 28 hari. Ya.
Jadi kan nunggu lagi dia bertelur lagi kan, 28 hari ngurus anaknya. Jadi sistemnya dengan mesin tetas itu, jadi setiap ada telur ambil. Jadi kalkun itu paling dia setelah 12 telur, istirahatnya 2 minggu dia bertelur lagi. Nah kan lebih cepat berarti bertelurnya. Tinggal masukin mesin tetas. Itu aja terus juga sih yang beli indukannya, dikeluarkan juga. Kita bikin pelihara yang kecil dibesarin juga sebagian, jadi regenerasi juga. Terus muter berarti apa ya? Ya. Apakah ada metode khusus yang Bapak terapkan untuk pemeliharaan kalkun ini? Kalkun ini sebenarnya kalau terhadap cuaca kuat dia malah hujan-hujanan nggak apa-apa. Tapi dia daripada ayam dia punya kelemahan di pencernaan. Nah kalau makan nasi basi, ya itu kalau ayam nggak apa-apa tuh, entok nggak apa-apa. Tapi kalau kalkun berisiko dia makan nasi basi, makanan yang dia nggak boleh makan lah gitu ya. Nah tapi di sini kan udah tahu obatnya apa. Jadi kalkun kalau kasih makan pagi, ini kenapa nggak mau makan, langsung mau diobati, besoknya udah makan dia. Karena problemnya di pencernaan dia. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak ayam kalkun ini mulai dibudidayakan hingga siap panen? Oh, berarti maksudnya ya? Ya, Nah 8 bulan tadi. 8 bulan. Bisa lebih nggak Pak, kira-kira sampai 8 bulan terus harus setahun nunggu siap anak-anaknya itu baru siap panen gitu? Enggak, gini, dari dia menetas itu 8 bulan dia udah bisa produksi. Nah udah bisa produksi. Nah, tadi maksudnya kan misalnya ada juga yang 9 bulan mungkin ya maksudnya ya. Itu tergantung makannya. Kalau kita pakannya nggak bagus bisa jadi dia 9 bulan 10 bulan belum bertelur dia. Tapi itu karena kondisi pakannya. Tapi kalau pakannya bagus malah kadang-kadang 7 bulan pun dia bisa bertelur gitu. Cepat besar dia jadinya. Pak, paling mau nanya, kan dalam pemeliharaan ayam kalkun ini kan mulai dari bertelur sampai dia mati itu kan 8 bulan. Nah selama Bapak berternak ini tuh kendala yang paling susahnya itu apa sih menurut Bapak dalam memelihara ayam kalkun ini? Kendala paling susah itu penyakit memang. Penyakit. Nah itu biasanya riskan itu di usia 3 bulan. Usia 3 bulan tuh riskan tuh anak kalkun. Jadi kalau dia baru netes dia nggak masalah. Lalu pertanyaan selanjutnya, di daerah sini ada peternak lain nggak Pak yang menjadi saingan Bapak? Kayaknya di Cimahi ini hanya di sini ya. Justru sebenarnya di Bandung ini pelopornya di sini sebenarnya. Cuma kalau di sini mah dasarnya hobi. Kemudian mereka beli kalkun, mereka pelihara di kampung tuh di pinggir mereka sebenarnya kan. Nah, mereka lebih besar peliharanya. Jadi kalau kalian mencari peternakan pasti kalau di SMA 5 Cimahi pasti ke sini larinya karena paling dekat ke sini. Cimahi itu paling dekat sini. Bu, bagaimana Bapak memasarkan hasil budidaya Bapak ini? Nah, itu yang tadi dibilang karena fokusnya sebenarnya tidak fokusnya ke bisnis saja. Ya. Contohnya mereka rata-rata misalnya gini, mereka ada yang di kalkun, bisa diantar nggak? Mereka layanin, diantar ke rumahnya. Kalau di sini nggak pernah nganter-nganterin. Ya kalau mau kalkun silakan datang ke sini. Kalau nggak mau ke sini ya udah, karena di sini mereka nggak mau ambil pun nanti ada aja yang kesini ambil. Karena terutama di puncak itu ada restoran sate kalkun. Jadi Bapak memiliki rencana untuk memperluas usaha untuk kedepannya atau mau memiliki cabang yang lain? Kayaknya kedepannya ini mau diseriusin. Nah, ini mulai diserius kelihatannya wah, nah, udah kepikiran sistemnya karena kita butuh anaknya. Saya udah kepikiran ada orang suka berternak punya lahan tapi nggak punya kalkunnya. Oh enggak, saya titipin kalkunnya 1 jantan 2 betina misalnya. Udah pikir tuh cara-caranya. Oh mau Pak, tapi syaratnya dia udah tidak ayam kan, sehingga paling tidak dia punya hobi berarti kan. Jangan orang yang hanya tahu untungnya tapi dia sebenarnya nggak suka sama ternak. Pasti ternaknya juga mati. Nah ini ada orang misalnya dia ternak ayam. Nah itu udah dicoba kemarin. Pelihara entok, kamu pelihara entok berapa dijual? Baru netes dijualnya 7.500 Pak, ini kan. Mau nggak pelihara kalkun? Saya pinjemin jantan 1, 2 betina. Jual anak. Netesnya lebih cepat kalau entok tuh 35 hari.
Kalau kalkun 28 hari, netesnya lebih cepat, kamu jual ke saya 20.000 satu ekornya, 20.000. Dia kan kaget, wah entok cuma 7.500, ini 20.000. Saya jualnya 35.000 baru netes, itu kenceng 35.000. Nah nanti karena lahannya kurang, mau sistemnya di siapa yang orang nggak punya modal kan ini itu lumayan mahal lah ya. Titip, tapi harus orang yang kita kenal juga biar nggak dibohongi juga ya. Nah, akan kesana sistem nanti. Jadi di sini nanti tinggal siapin kandang-kandang untuk anak kalkun. Mereka punya 20 ekor, beli 25 ya taruh. Nanti sini orang tinggal keluar. Nah, itu rencananya ke depannya. Ya Pak, mau nanya, kalau misalnya Bapak kan ini udah ternak ayam kalkun ini kan sudah 8 tahun lebih. Nah, Bapak ini cara memberi makan ke ayam kalkunnya itu berupa apa sih kalau boleh tahu? Ayam kalkun itu kalau saya lihat itu 70% makanannya sayuran. Makanya dia lebih irit daripada ayam sebenarnya. Kenapa? Sayuran itu kalau kita mau, kita bisa ke pasar ambil sayuran yang di apa tuh? Sisa-sisa itu banyak tuh. Kayak apa, sosin, sawi itu kan kita digituin. Nah, itu kan sampah. Sampah buat mereka kan. Itu makanan di sini. Cuma kecing pondok. Tuh cek, nah terus tau nggak yang kecil itu namanya? Kayak rumput itu. Nggak tahu. Tahu nggak namanya? Itu kalau bahasa Sundanya katanya ayambang. Saya bukan orang Sunda ya, katanya ayambang. Tapi kalau bahasa Latinnya itu azola. Itu makanan protein tinggi. Jadi kalau kita mau mirip makanan anak kalkun, kasih itu campurin sama pabrikan. Jadi paling tidak 50% pabrikan, 50% itu. Kalau indukannya, selain kalau nasi-nasi sisa di rumah, kasih cacing gondok, potong-potong, kasih buut. Kasih buut sama konsentrat jagung lah buat nyari genggam, buat rame-rame gitu. Kasih itu. Lalu kan Bapak nggak punya tenaga kerja nih, berarti kayak pengeluaran pemasukan itu Bapak sendiri yang mengelolanya. Berapa rata-rata laba bersih yang Bapak dapat dari usaha kalkun ini? Tidak tentu ya, tapi kadang-kadang bisa sebulan 5 juta, bisa kadang-kadang 3 juta, tergantung tuh, bisa lebih besar lagi. Untungnya tuh nggak selalu pas, tapi paling sedikit 3 juta dapat. Pakannya udah beres tuh. Ada pertanyaan aja. Menurut Bapak, kunci kesuksesan Bapak dalam memelihara budidaya ayam kalkun ini apa sih? Kalau dilihat kitanya harus suka dulu. Kalau berternak tuh kalau saya lihat kitanya harus suka dulu. Berternak tuh kita suka. Mikirnya hanya ke uangnya, nggak kan benar, karena dia nggak suka sebenarnya. Dia hanya Pertanyaan terakhir, kan mungkin yang ingin membudidayakan ayam kalkun itu kan ada banyak nih Pak. Mungkin Bapak punya saran nggak atau kesan untuk bagi orang-orang di luar sana yang ingin membudidayakan ayam kalkun ini? Saran-sarannya mungkin? kalau saran-sarannya gini, ya tadi itu dianya harus suka satu. Kalau kedua sebenarnya kan kalau dia punya uang, sebaiknya dia memulainya itu dari indukan. Kadang-kadang kan ada yang datang sini, saya mau belajar pelihara kalkun Pak, mau nantinya mau usaha kalkun. Mungkin dananya kurang, dia beli anak kalkun tipe yang itu 1 juta, 1 juta dapat 1 jantan, 2 betina. Kalau ini dia dapat 10. Dia nggak mikir. Kadang-kadang anak itu dia beli memang dia dapat 10, harga 50, tapi hidup nggak semuanya nanti. Tapi memang kenyataannya orang banyak yang beli itu anak kalkun. Mungkin mereka nggak mau berisiko banyak keluarin duit, iseng. Kalau di sini selalu dikasih tahu nanti peliharanya ini, obatnya ini, dikasih tahu semuanya. Ini. Tapi kalau memang tidak dari hati, tidak punya pengalaman, nah belum tentu. Tapi kalau sarannya tadi itu, kalau sarannya orang yang mau mulai, lebih baik dia beli indukan. Kalau indukan kayaknya kemungkinan matinya itu lebih kecil, karena dia udah itu kalau udah jalan dia udah jalan.
kuat dia. Gitu. Cuma beli awalnya dia agak lebih mahal. Ya. Tapi bulan depan bertelur dia bisa jual anaknya. Kasih apa sebelumnya udah ngejawab pertanyaan kami. Kan dalam itu ada tuh, ada kamarnya, itu ada mesin kertas, ada anak satu yang masih kecil, bisa diambil videonya juga itu. Biasanya kan ini penuh, itu penuh. Ini kan baru keluar semua nih, jadi pas bulan-bulan kayak gini nih, ya kemarau gini, aku kan kalau Ya kan cuma hujan, ini Pak. aduh pakai bau-bau. Di sana. Ya juga kan nggak beli ayam kakuan, jadi ya kita bisa ngasihnya